beban buat hidup kita dan bukan sesuatu yang natural. Nah, kata diharuskan menjadi influencer atau menjadi pengaruhi lingkungan, sometimes bisa membuat kita menjadi berbeban berat. Sometimes bisa membuat kita menjadi, aduh kok jadi anak Tuhan begini. Nah, dalam kontekstual ini, saya mau memberikan beberapa poin arahan kepada kita. Bahwa sebagai anak-anak tebusan Tuhan, Bapa Surgawi ingin kita semua bisa mengenakan atau memakai pakaian yang menampilkan kebanggaan, kemuliaan kerajaan surga di atas muka bumi. Yang mengerti katakan amin. Nah, kalau dalam hal berpakaian, physical, fashion, kita sangat memperhatikan. Tapi ada hal yang lebih penting lagi, bahwa ada pakaian rohani yang lebih penting dari pakaian jasmani, penampilan kita, appearance. Dan seringkali penampilan jasmani kita banyak mengambil waktu lebih banyak daripada pemberesan pakaian inner being kita. Atau yang saya katakan dengan spiritual dress code. Nah, inilah yang menjadi beban saya untuk menyampaikan kepada kita semuanya. Bahwa ada banyak hal yang Tuhan inginkan kita berubah, tetapi kita seringkali berkata, aduh aku gak mungkin bisa berubah. Keluargaku seperti ini, dari kecil aku begini, dan aku begitu, dan aku begini. Tetapi saudara, dengar baik-baik, bahwa Tuhan mengambil saudara dari dunia, dan mengadopsi saudara menjadi anaknya, bukan cuma dengan adopsi surat kelahiran, tetapi dari mulai kitab Bilangan dan sampai kepada 1 Petrus 3 yang dikatakan bahwa kamu dilahirkan kembali dari benih ilahi. Nah, perhatikan, benih ilahi ini adalah sperm atau jati diri pembawa karakter seseorang. Nah, kalau saudara perhatikan, anak saya, Yosi, kalau saya berdiri di sini berdua dengan dia, saudara akan lihat betapa miripnya wajah saya dengan dia. Walaupun dia berkata enggak. Bapak gembala saya akan berkata, bedanya kamu sama Yosi cuman kumis dan rambut putih. Dan itu baru penampilan, appearance. Tentu saya lebih gendut, dia lebih langsing. Tapi bukan berarti seluruh appearance saya, seluruh keberadaan saya akan ada di Yosi. Bukan seperti itu. Tetapi yang dilahirkan kembali by DNA-nya Tuhan, pasti ada karakternya Tuhan yang turun dan tidak perlu dipaksakan. Tidak perlu diharuskan, maka by automatically Yosi tidak mau jadi seperti itu. Dan tidak harus mau jadi seperti itu. Tetapi dia jadi seperti itu karena ada DNA di dalam yang membentuk dia. Nangkep gak ini? Yang mengerti katakan amin. Saya percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan yang lahir dari Tuhan pasti memiliki DNA-nya Tuhan. Dan mau gak mau, tidak perlu diharuskan, DNA yang ada di dalam diri saudara, itu akan mengubah hidup kita. Itu akan mengubah cara bicara kita, akan mengubah penampilan kita, akan mengubah gaya hidup kita. Nah, kita lihat sekarang beberapa ayat yang Tuhan mau kita lakukan. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan
telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Ayat 14, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat ini sangat sering dikutip dalam pernikahan. Tetapi saya mau aplikasikan sekarang bukan cuma pernikahan, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sebagai anak orang tua, sebagai usher, sebagai worship leader, sebagai singer, dimanapun saudara berada, aplikasikanlah ini. Dikatakan bahwa kenakanlah, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah dikuduskan, kenakanlah belas kasihan. Saudara, kata kenakanlah adalah seperti orang yang memakai baju, betul nggak? Nangkep nggak? Kenakanlah, pakailah, boleh nggak saya kata itu? Jadi selain DNA dari dalam yang mengubah spiritual dress code kita, harus dibantu dengan kenakanlah. Harus dibantu dengan ada keinginan kita untuk melepaskan baju yang lama dan memakai baju yang baru. Nangkep nggak? Jangan bilang dari sononya, dari kecilnya gua mah begini. Itu mah Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus? Dari dulu juga nggak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tapi kalau saudara dulu bukan anak Tuhan, sekarang anak Tuhan, dan tidak ada perubahan, itu bukan Tuhan Yesus. Itu diragukan anak Tuhan atau bukan. Banyak orang mau menikmati keindahan hubungan dengan Tuhan, tapi mereka nggak mau mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Senggol kiri kanannya. Dengar lo, ubah. Dan pasti Tuhan memberikan kekuatan dan kemauan kepada kita untuk berubah. Amin. To be much like Christ is to be much with Christ. Saya ulang. To be much like Christ is to be much with Christ. Untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, atau much-nya boleh diganti to be more like Christ. Untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita harus bergaul lebih intim dengan Kristus. Sederhana kan, betul nggak? Coba resapi sebentar. Kalau baca surat pacar, rajin. Tapi kalau baca suratnya Tuhan, malas. Yang baca Alkitab tiap hari, aduh. Ada yang baca Alkitab tiap hari, tapi kok nggak berubah-berubah. Ya itu yang saya tahu, bahwa engkau mau berubah. Banyak manusia mau berubah dengan kemampuan manusiawi. Pokoknya aku harus sabar. Saudara, saya berkali-kali bilang saya harus sabar. Tapi saya terus gagal. Kenapa? Karena memang jati diri saya kurang sabar. Are you with me? Jadi setiap orang punya proses. Nah untuk itu kita perlu pedoman seseorang yang kita kagumi. Dan jangan mengganti idola ini dengan bintang film, pendeta hebat yang saudara idolakan. You are totally wrong. Banyak sekali di dalam catatan biografi ada orang tanya siapa idolamu. Ada yang tokoh politik, ada yang orang super kaya, ada yang ini, ada yang itu. Tapi jarang sekali ada yang menulis idolanya Jesus Christ. Karena kalau kita tulis idola kita Jesus Christ, sepertinya kayak freak religious, is not really. Karena the most super and the most perfect person ever live in the world is Jesus Christ. Amin. Jadi mari kita obseskan diri kita untuk terus bergaul akrab dengan Tuhan.
Dan saya nggak percaya kalau ada orang yang bergaul akrab dengan Tuhan, lalu menjadi weak, penampilannya menjadi eksentrik, dan penampilan menjadi aneh-aneh. Saya nggak mengklaim bahwa saya orang yang paling akrab dengan Tuhan. Tapi saya mau berkata bahwa saya berusaha untuk semakin akrab dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, berjam-jam saya luangkan waktu untuk baca Alkitab dan menjadi seperti dengan Tuhan. Nah sekarang saudara lihat penampilan saya nyentrik enggak? Gaya saya berpakaian, gaya saya berbicara, gaya saya berpikir. Istri saya bilang, kamu sadar enggak Pap, bahwa kamu itu antik? Saya bilang iya. Tuh, thank you. Ada yang bilang keren, tapi bukan keratulen. Ya, saya pernah ketemu dengan beberapa orang yang sangat dia klaim dirinya dekat dengan Tuhan. Tapi cara hidupnya betul-betul menjadi eksentrik, jadi aneh. Dan itu bukan Tuhan yang saya kenal. Dia pergi keluar, dia pergi kemana-mana, ada berhala, dia tengking, dia usir, dia bilang peperangan rohani. Saya bilang, enggak seperti itu. Ada banyak orang-orang yang berkata dekat dengan Tuhan, hati-hati nanti kamu jadi nyentrik. Khususnya para pendoa, saya melihat para pendoa yang kelihatannya over spiritual. Dan mereka jadi aneh gitu, cara ngomongnya juga jadi dibuat-buat menjadi aneh. Bukan ini saudara. Bukan kenakan pakaian spiritual yang seperti ini yang saya maksudkan. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita menyerap karakter Tuhan. Dan kita aplikasikan dalam diri kita. Mazmur 30 ayat 11 berkata, Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Lagi-lagi kita lihat, kain kabung, kesedihan, kegagalan, ratapan, kehancuran adalah seperti pakaian yang kita pakai. Kain kabung dilepas dan diganti dengan kain sukacita. Saudara, perasaan saudara merasa sedih, merasa berduka, bisa engkau lepaskan. Jangan bilang nggak bisa Pak, kenyataan seperti itu. Kenyataan yang saudara lihat, kenyataan yang saudara hadapi bisa berubah dengan kuasa Tuhan yang lebih daripada kenyataan, yaitu kebenaran. Amin. Kalau saudara masih hidup dalam kenyataan, saudara masih dipengaruhi dengan realita alam semesta. Sementara pribadi Kristus belum nyata dalam diri kita. Kalau ada kesedihan, nangis, kalau ada kesukaan, ketawa, kalau ada apa-apa semuanya bisa ikut seperti arus kehidupan. Dan itulah normal realita orang. Tetapi anak-anak Tuhan hidup di atas realita yang normal. Ini baru saya kasih garis outline-nya. Nanti beberapa hal, poin sikapnya dan bagaimana caranya. Ini adalah goal yang harus kita tuju. Yesaya 61 berkata kepada kita, Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Yuk kita baca yang dua, tiga. Sebab ia, ayo ada orang apa enggak? Ayatnya enggak keluar. Oh saya yang salah. Enggak jalan ininya. Kenapa ini enggak jalan? Oke. Nah ini. Yesaya 61 ayat 10, oke. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Yuk kita baca 2, 3. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan. Mengenakan, memakaikan. Jadi kita bisa mengambil pakaian keselamatan untuk kita pakai. Are you with me? Kita bisa memakai pakaian sukacita dan menanggalkan keadaan realita hidup kita.
Jangan mau hidup kita dipengaruhi dan dikuasai oleh circumstance. Waktu saudara dapat berkat banyak sukacita, waktu saudara nggak berkat bersedih. Dan inilah keadaan yang dipengaruhi oleh dunia realita. Tetapi Tuhan mau kita menghidupi pakaian rohani kita muncul ke depan. Yuk kita lihat. 2, 3. Untuk menghidupi kehidupan rohani yang seperti Tuhan inginkan, kita harus melakukan perbuatan keselamatan seperti orang yang memakai baju dan berpakaian. Ada banyak orang bilang, gak bisa om, kan keselamatan itu dari dalam. Betul. Apa yang ada di dalam harus muncul ke permukaan. Are you with me? Coba. Bunia, kalau tiba-tiba saya datang kepada Bunia langsung kasih uang. Bunia, ini ada hadiah buatmu $1 juta. Nah, bukan cuma mau, dia akan bilang, what? Unbelievable, yes. Itulah apa yang ada di dalam akan terekspresi di luar. Nah, keselamatan yang Tuhan berikan kepada Anda, kepada saya, it's more than 1 million, 10 million, 100 million. Tetapi kita seringkali nggak enjoy keselamatan kita. Hanya dengan perkataan jelek dari mulut tetangga kita, dari orang sekitar kita, kita langsung, gua jotos lu. Nah, saudara lihat, inilah nampaknya yang Tuhan mau. Bahwa seringkali kita punya keselamatan, tetapi kita tidak menghidupi keselamatan. Kita punya Tuhan, tetapi kita tidak memancarkan pribadi Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, kita belajar. Itu tadi baru hanya pembukaan loh ya. Sekarang saya mau masuk ke intinya. Inti pelajaran yang saya akan bawakan dari sini. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Put on then as God chosen one, holy and beloved, compassionate heart, kindness, humility, meekness and patience, another forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all this, put on love, which bind everything together in perfect harmony. Saya sengaja membacakan ini dalam bahasa Inggris dan nanti kita akan compare dengan bahasa Indonesianya supaya kita bisa punya pengertian lebih broader, lebih besar. Saudara, waktu Paulus menuliskan surat ini sekitar abad pertama, cara berpakaian orang waktu zaman itu lebih simpel dari kita. Belum ada jas, belum ada jin. Dulu saya sangat alergi kalau orang khotbah pakai jin, menurut saya enggak rohani. Karena saya pikir itu jin belum Kristen. Tahu saudara, saya sangat pandai untuk memelesetkan kata. Jin ini kan blue jin. Kalau jin Kristen, jin Islam, jin kafir itu kan ada pengertian yang lain. Nah, tapi sejak saya mengerti bahwa kenakan pakaian kebenaran itu dari dalam, tapi saya tidak mungkin mengenakan pakaian luar yang merendahkan derajat Bapak saya yang di surga. Contoh, saya paling alergi kalau ada pelayan-pelayan Tuhan di sini pakai baju letong angkat tangan, misalnya pakai kaos letong angkat tangan, gondrong lagi. Saudara, mereka bilang kan Tuhan itu Bapak kita. Saya bilang benar. Tetapi kamu harus tahu bahwa dalam ibadah seperti ini, orang dulu waktu saya masih kecil, remaja bilang ini adalah sidang jemaat Tuhan. Berarti tempat di mana Tuhan duduk bertahta, dipuji dan disembah. Betul nggak? Betul nggak? Ini bukan ruang keluarga. Ada banyak orang berkata perkumpulan famili ini ada keluarga. Bukan. Kalau menurut saya ini bukan ruang keluarga. Ini adalah ruang untuk saudara diajar dan dididik dan ruang sidangnya Tuhan. Nah saudara bayangkan kalau saya raja yang berkuasa di Rock Sydney.
Lalu saya punya anak namanya Yosi, umur 38 tahun. Lagi dalam keadaan seperti ini, dia masuk ke ruangan ini pakai celana pendek, pakai singlet. Terus dia berkata, "Hi Daddy, I love you." Loh, dia orang kan berkata, "Gak apa-apa kan, itu kan anaknya Pak Sam." Tapi saudara akan berpikir apa? Ayo dong, dia cepat khotbahnya nih, kalau nggak lama nih. Saudara akan berpikir apa? Oh my God, Pak Sam nggak mampu mendidik anak dengan baik. Betul nggak? Saudara dengar baik-baik. Kita harus tahu di mana Bapak kita berada dalam event apa. Bahkan dulu saya masih muda, waktu papi saya masih hidup. Kita duduk di meja makan, pakai kaos singlet sama papi saya disuruh ganti baju. Papi saya bilang, "Kamu tahu nggak? Ini berkat dari Tuhan. Kamu harus menghormati pribadi Tuhan." Saudara, sampai segitunya. Nah, cara kita menghormati Tuhan itu akan dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Dulu istri saya memprotes saya karena saya suka berdoa dari atas ranjang. Karena ajaran dia dulu berkata bahwa berdoa harus di lantai berlutut. Tetapi belakangan dia ikuti saya. Nah, the way we apply, the way we are doing our outward being, itu sangat dipengaruhi dari dalam diri kita. Nah, ini adalah Christian dress code yang akan kita pelajari hari ini. Hopefully akan selesai, ada 8. Banyak ketawa begitu dengar 8. Kayaknya Pak Sam gak akan selesai. Kalau saya selesai, saya minta berkat dari saudara ya. 1. Tender mercies, compassion atau belas kasihan. 2. Kindness, kebaikan dan kemurahan. 3. Humility atau kerendahan hati. 4. Meekness dan kelemah lembutan. Long suffering, tahan dalam penderitaan. 6. Patience atau kesabaran. 7. Forgiveness atau pengampunan. 8. Love atau kasih, which is the bond of the perfection, that which ties all everything unity together. Nah, nanti kita akan bahas, saudara nggak perlu catat, nanti ada semua satu-satu. Ini statement yang saya pakai untuk lebih membuka cakrawala berpikir kita. Untuk bisa memakai pakaian rohani, kita harus menjadi anak tebusan Tuhan. Dan kita diberikan kuasa untuk melakukan yang Tuhan Yesus mau kita lakukan, yaitu karakter Kristus. Saudara tidak akan pernah bisa melakukan karakter Kristus sebelum saudara menjadi anak tebusan Dia. Amin. Ini kunci utama. Tetapi yang saya heran, ada banyak orang yang sudah bertahun-tahun menjadi anak Tuhan, tetapi karakternya nggak berubah. Coba, satu sisi ada banyak orang pengen berubah, tetapi tidak menjadi anak Tuhan, which is impossible. Tetapi ada banyak orang yang menjadi anak Tuhan, tetapi tidak mau berubah. 2 ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Yang tengah, kadang-kadang mereka berpikir gini, gua udah coba, gua udah lakukan tetapi gagal. Nah, saya mau saudara mengerti bahwa waktu saudara mencoba melakukan, mengenakan karakter Kristus, jangan berhenti pada waktu engkau gagal. Teruskan. Pakai lagi. Jadi caranya yang pertama adalah menjadi anak Tuhan. Yang kedua, kita harus belajar untuk menerima the grace of Christ. Miliki attitude untuk kita menerima dan mengaplikasikan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kolose 3 ayat 12 berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Sudah perhatikan kata dikuduskan. Are you doing something? No.
Tuhan yang menguduskan. Contoh, berkali-kali saya sudah bilang, apa yang saya punya, Yosi berhak untuk memakainya. Untuk mengaplikasikannya. Contoh, kunci mobil saya, dia ambil pakai tanpa bilang, saya kadang nggak marah, tapi kadang marah. Tapi kalau saudara yang ambil pakai tanpa izin, saya marah pasti. Amin. Saudara, inilah contohnya bahwa apa yang Tuhan punya, kita bisa ambil dan kita bisa aplikasikan. Jangan berkata, oh jangan bandingkan saya dengan Tuhan, dia kan Tuhan, saya kan manusia. Nah, kalau saudara ngomong seperti itu, saudara sudah menarik garis lurus pemisah bahwa dia Tuhan, aku manusia, aku gak mungkin berubah seperti dia. Pelajaran ini gak berlaku buat saudara, berarti saudara bukan anak Tuhan. Halo? Senggol kiri kanannya, denger loh, denger, lo bisa berubah. Kalau lo mau, lo bisa berubah. Amin. Tuhan akan memberikan dorongan bagi kita untuk kita berubah. Sebagai umat pilihan Tuhan, dia ingin kita menjadi kudus, dipenuhi dengan belas kasih-Nya, sehingga kita bisa memancarkan pribadi Kristus dalam hidup kita. Saya nggak percaya kalau ada orang yang menjadi anak Tuhan tetap medit. Karena karakter medit ini tidak masuk surga, ada ayatnya. Jangan senyum-senyum, senggol kiri kanannya cubitin, denger lu. Tetapi juga saya nggak percaya kalau kita jadi anak Tuhan, kita spend money without control, bro, beli. Nah itu juga nggak benar. Apa yang saudara mau beli, nggak benar. Jadi masalahnya bagaimana kita hidup di dalam pribadi Kristus. Satu, kita punya DNA-nya Kristus. Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kasih tahu sebelahmu, kamu sudah dipilih oleh Tuhan bukan cuma untuk mati masuk surga, tapi untuk mendisplaykan pribadi Kristus. Loh kok gak ada yang ngomong sebelah kiri kanannya? Ya, kebanyakan kita hanya berpikir keselamatan mati masuk surga. Tetapi bukan ada yang lebih penting, tetapi ada yang gak kalah pentingnya selain mati masuk surga, bahwa pribadi kita berubah. Kenakan pribadi Kristus supaya kita hidup kudus karena Tuhan menentukan kita kudus. Nah kalau Dia menentukan kita kudus tetapi kita tidak kudus, bukan berarti Dia yang gagal. Tetapi berarti saudara yang bandel, betul nggak? Dan orang bandel pasti akan mendapat disiplin dan ganjaran. Oke. Lagi, pada waktu Tuhan memilih kita, Tuhan membuat kita menjadi orang yang sangat dikasihi. Yuk kita baca. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, ini ayat buat Tuhan Yesus. Tetapi saya pun percaya, kalau saudara begitu bertobat dibaptis, lahir baru, Roh Kudus ada di dalam dirimu, maka statement Tuhan pun berkata, inilah anakku yang kukasihi. Bukan cuma itu, Tuhan berkata, kepadanya aku berkenan. Coba lihat saya. Dia berkenan kepada kita, bukan setelah kita bayar perpuluhan. Dia berkenan kepada kita, bukan setelah kita berubah. Tetapi ayat ini menulis kepada kita, Bapa di surga berkenan suddenly, instantly pada waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan.
perkenanan Tuhan tidak ada hubungannya dengan kebaikanmu, dengan perbuatanmu. Perkenanan Tuhan adalah karena Tuhan memilih engkau sebelum dunia dijadikan dan Tuhan berkenan kepadamu Adi. Tuhan berkenan kepadamu Yuli. Tuhan berkenan kepadamu Welky. Tuhan berkenan kepadamu Edward. Tuhan berkenan kepada setiap kita. Saudara mungkin gak mendengar perkataan itu. Tetapi saudara harus meresapi perkataan itu. Tuhan berkenan kepadamu. Amin. Ada banyak orang yang merasa dirinya gak berkenan. Karena mungkin dari kecil dijelekin sama orang tuanya, dianggap sepele seperti Daud. Daud dianggap sepele sama keluarganya, sama orang tuanya gak dianggap, dia cuma tongak angor kambing. Tetapi Tuhan berkenan kepada orang yang dipilihnya. Bukan karena perbuatannya. Dan saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan berkenan kepada hidupmu. Amin. Nah, kita tidak perlu berbuat sesuatu untuk membuat Tuhan berkenan. Tetapi sebaliknya, pada waktu Tuhan berkenan, maka kita harus berbuat sesuatu untuk paralel membuktikan bahwa perkenanan Tuhan ada di dalam diri kita. Jangan dibalik. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan mati. Iman tidak perlu berbuat apa, cuma menerima Yesus. Tetapi untuk membuktikan iman saudara, kenakanlah baju kekudusan. Kenakanlah karakter Kristus. Maka orang akan lihat, sungguh aku melihat Kristus ada di dalam hidupmu. Amin. Inilah yang bisa membuat kita menjadi influencers. Yang kedua sekarang. Put on the character of Christ. Saya sudah berkali-kali menyebutnya. Karena itu, ayatnya, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu dan berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Saudara, inilah dasar karakter Kristus yang mau kita aplikasikan dalam hidup kita. Nomor 1, put on tender mercy. Kenakan belas kasihan. Katakan belas kasihan. Belas kasihan. Udah kasih belas lagi, bukan 10 kasihan. Kenakanlah belas kasihan. Kenakanlah pakaian adalah sebuah perbuatan yang memakai baju. Jadi belas kasihan bisa dilepaskan, bisa dipakai. Betul nggak? Betul nggak? Karena ini kenakan. Tender mercy is compassion. Belas kasihan bahasa Inggrisnya compassion. Sebagai anak Tuhan yang sudah dilahirkan oleh Roh Kudus, maka kita diberikan kemampuan untuk bisa memberikan belas kasihan kepada orang lain. Belas kasihan tuh gini, melihat orang menderita kita nangis. Bukan cuma nangis, kalau dia perlu bantuan, dompet kita, kantong kita pun terbuka. Kalau dia kedinginan, jangan aduh kasihan ya kamu kedinginan terus kita tinggalin. Itu bukan belas kasihan. Itu omdo, tahu omdo? Omong doang. Belas kasihan adalah begitu ngeliat orang itu gak bisa makan, kita beliin makanan. Belas kasihan melihat dia ke dokter gak punya uang, kita bayarin ke dokter. Belas kasihan adalah mudah untuk melakukan sesuatu kebaikan. Itu belas kasihan. Oke. Yang kedua, kenakanlah kebaikan. Kebaikan bisa diterjemahkan juga kemurahan.
Kolose 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kindness atau kebaikan tetapi juga diterjemahkan kemurahan. Titus 3 ayat 4. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Saudara lihat kemurahan. Kalau tadi mudah tersentuh, kalau kemurahan, saudara tahu apa artinya murah? Ada orang gak sih? Saya ini ngomong mau patung apa sama orang? Yes! Nia bilang benar, cheap. Kemurahan itu cheap. Jadi jangan menganggap apa yang kamu punya terlalu mahal. Kemurahan adalah murah. Berikan dengan jangan berbelagu-belagu mahal-mahal. Dia nggak layak dikasih, dia nggak layak diberi. Nah itu terlalu belagu. Tapi kemurahan adalah meskipun dia tidak layak diberi, kita beri. Itu kemurahan. Kalau tadi mudah tergerak untuk memberi, kalau sekarang orang yang tidak layak diberi, kita beri, itu kemurahan, bukan cheap grace. But yang bilang itu cheap, benar, very cheap malah. Bukan cuma cheap, very cheap. Dan dengar baik-baik, semua yang very cheap, kita sering berpikir nggak bagus. Kan banyak pedoman berkata bahwa mutu berbanding dengan harga, betul nggak? Tapi di dalam kerohanian ini kita bisa bantah. Yang paling berharga, yang paling mahal, yang paling tidak bisa diperbuat oleh manusia. Tetapi kita terima dengan very, very cheap. Apa? Grace, keselamatan. Dan semua kita sebetulnya menerima very cheap dari Tuhan. Kita berulang-ulang buat salah, kita berulang-ulang melakukan kegoblokan, kebodohan. Tetapi Tuhan berulang-ulang mengasihi kita dan memulihkan kita. That chips. Dan karena chip seringkali justru Tuhan dianggap sangat murah. Sehingga kita mengabaikan kehormatannya, kita mengabaikan kedaulatannya. You are very wrong. Kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan tetap ada batasnya. Yaitu keadilannya dia. Dan dia pasti akan mengadili kita sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Titus, apa berkata nih? Ini Efesus 4. Belum, saya masih bawa Titus. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Saudara lihat, lagi-lagi Titus berkata kemurahan Allah sangat nyata buat kita. Saudara, kapanpun dan berapa banyak pun ada orang bertanya kepada saya, Pak, ada nggak dosa yang tidak berampun? Saya bilang ada. Apa? Dosa yang kamu nggak mintain ampun. As simple as that. Ada orang bilang, Pak, dosa menghujat Roh Kudus itu tidak berampun. Saya bilang, nanti dulu kita mesti jelaskan apa itu menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu artinya menolak Roh Kudus dan menjelekkan dan menghancurkan pekerjaan Roh Kudus. Apa itu menolak Roh Kudus? Saudara menolak keselamatan. Itu loh dosa tidak berampun. Dosa tidak berampun bukan saudara membunuh, bukan saudara berzina. Oh kalau gitu gua berzina. Iya bukan itu maksud saya. Tapi seberapa banyak pun dosa saudara. Hitler genosid membunuh orang Yahudi sekian juta orang. Kalau dia bertobat dia selamat nggak? Selamat. Saudara dengar, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Karena Tuhan penuh dengan grace dan kemurahan. Nah itu sebabnya saudara juga perlu melakukan ini, aplikasikan ini kepada saudaramu. Kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anakmu, kepada siapamu. Berikan kemurahan kepada mereka. Amin. Kemurahan. Jangan simpan dalam hati. Jangan tuntut, wah dia kan gembala, seharusnya kan dia lebih tahu kebaikan. Tapi nyatanya dia nggak seperti itu. Jangan tuntut orang. Apa yang kamu tuntut, nanti kamu juga akan dituntut oleh Tuhan.
Efesus, ini saya berikan 2 ayat. Be kind to one another, itu dari ESV. Tender hearted, forgiving one another, and God is in Christ forgive you. Untuk bisa memakai pakaian rohani, kita harus menjadi anak tebusan Tuhan, dan Tuhan memberikan itu kepada kita. Oh, saya udah lewat ini, kebalik. Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Oke, sekarang cepetan aja, ini sudah selesai. Sekarang ketiga, put on his humility adalah bentuk kerendahan hati. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Humility is humble. Dan kerendahan hati. Kerendahan hati itu bukan kalau jalan permisi, itu orang Indonesia. Iya kan? Saya pelajari kenapa orang Indonesia kalau jalan mesti begini, permisi, sopan. Itu dulu saya belajar budaya dari zaman Belanda. Karena kalau kita berjalan di depan menir and mevrouw, kita nggak seperti itu, kita ditabok, saudara. Yang tahu sejarahnya nganggut, Dani kan dia orang Ambon Belanda. Jadi kelemah lembutan itu bukan itu. Kerendahan hati itu bukan itu, saudara. Kerendahan hati itu bukan itu. Kerendahan hati, bahasa kerennya adalah bisa diajar, mau berubah untuk mengikuti perintah Tuhan. Itu humility. Ada banyak orang tidak bisa diajar. Akibatnya menjadi kurang ajar. Banyak orang tidak suka mendengar pengajaran firman, tetapi mereka sangat suka praise and worship. Karena praise and worship puff up, kita punya jiwa naik, membuat indah. Tapi pengajaran sering mengorek apa yang tidak benar di dalam hidup kita. Saudara, makanya talenta guru adalah diumpamakan dengan kelingking. Ini rasul paling jempolan di mana-mana. Ini 2 nabi, ini ketiga penginjil, keempat ini gembala jari manis. Kelingking adalah pengajaran. Dan orang yang rendah hati bisa ditegur, bisa diarahkan, bisa diajar dan berubah. Ini adalah humility. Itu gunanya tiap hari kita belajar firman, untuk kita berubah dan diubah oleh kuasa firman. Keempat, meekness. Nah, ini kelemah lembutan. Saudara, kelemah lembutan ini bukan lemah gemulai, halo apa kabar, itu bencong. Itu bukan lemah lembut. Nah, banyak para pria berkata bahwa aku kan cowok, mana bisa lemah lembut? Siapa bilang nggak bisa? Kan cewek yang biasanya lemah lembut. Enggak, sekarang juga banyak cewek yang gagah perkasa. Ya kan? Apalagi pergi nge-gym. Ototnya dibuat, cowoknya langsung, berani lu apa gua? Ya. Saudara, kelemah lembutan. Kolose 3 ayat 12. Berkata, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihani, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan. Saudara, kelemah lembutan ini dengar nama saya. Bahasa Inggrisnya meekness. Meekness is kelemah lembutan, dalam terjemahan yang baiknya adalah power in control. Power in control. Jadi waktu saudara mempraktekkan karakter Tuhan lemah lembut, bukan berarti saudara tidak punya kekuatan. Oh, lemah lembut nanti diinjak-injak, Pak. Itu bukan lemah lembut. Saudara, lemah lembut adalah saudara punya kuasa di dalam,
Tetapi saudara tidak ekspos keluar untuk membuktikan siapa dirimu. Contohnya Tuhan. Dia raja di atas segala raja, dia memegang kendali, dia menguasai alam semesta. Tapi waktu dia di-challenge oleh Potifar, dia di-challenge oleh para orang Yahudi, dia tidak menunjukkan jati dirinya. Itu kelemah lembutan. Pada waktu Petrus dengan pedang pembunuh naga, jurusnya Tiobuki, dia memenggal leher daripada Panglima Malkus. Ya, kalau orang bisa memenggal kuping tanpa menyerempet kepala, itu berarti ilmu pedangnya luar biasa enggak? Hebat ya. Berarti Petrus itu pendekar, pendek tapi kekar. Pendekar pedang. Dia menyalurkan pedangnya, bukan kepala yang kena telinganya, cuma telinga doang. Yesus berkata apa? Sarungkan pedangmu. Tidakkah kamu tahu bahwa aku bisa memanggil billion angel untuk membela aku? That's lemah lembut. Don't show off your power. Saya paling sebel kalau ngelihat di Instagram orang show off power. Ini rumahku sekian M. Ini ke pesawat. Anak ulang tahun 5 tahun dikasih pesawat jet pribadi. My goodness. Itu yang geblek siapa? Show off. Dunia sekarang penuh dengan orang yang show off. Dan banyak statement dalam show offnya mereka tuh gak karuan. Friends is forever. Siapa bilang gak ada friends forever? Itu adalah slogan manusia. Kasih Tuhan yang forever. Amin. Terlalu banyak orang membuat istilah-istilah yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sikap hidup kita tidak tidak paralel dengan firman Tuhan. Karakter kita didevelop dengan apa yang orang lain lakukan. Oh dia juga lakukan seperti itu tuh, gue juga gak apa-apa dong. Enggak saudara, gunakan mediamu untuk memberitakan Tuhan. Gunakan mediamu untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan. Gunakan mediamu untuk menasihati orang. Gunakan mediamu untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita pakai media. Bukan untuk pamer. Jaketku baru. Pamer. Sepatuku luar binasa. Bukan luar biasa tapi luar binasa. Saudara, jangan show off. Tapi biarkan kelemah lembutan, kerendahan hati ada di dalam diri kita. Yang kelima, kenakan kesabaran. Kolose 3 ayat 12, kita udah baca tadi ayatnya kesabaran. Nah ayat yang lain, Kolose 3 ayat 13 sebelahnya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kesabaran. Saya ngol kiri kanannya, sabar. Ada orang bilang begini, karena dia darah tinggi dia gak sabar. Saudara percaya itu? Saya gak percaya. Saya percaya orang yang mudah marah jadi darah tinggi. Jangan dibalik. Orang kalau lagi darah tinggi bukannya marah, pusing. Sakit lehernya. Nah karena sakit lehernya sudah ngomong macam-macam dia jadi marah. Ya. Sebetulnya kalau lagi pusing, sakit darah tinggi, kepalanya pusing, jangan keluar. Masuk ke dalam, berdoa, dengar firman, dengar pujian. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Nah saya membuat statement di sini, patient is bearing with one another and also long suffering. Katakan long suffering. Ya. Sabar itu long suffering. Jadi bukan cuma sekedar ya sudahlah gua ampuni. 1, 2 kali ya sudahlah gua ampuni. 3 awas. Itu bukan sabar, itu orang Indonesia. 3 kali batasnya.
Ya, tapi kalau Tuhan katakan sabar itu adalah long suffering. Oke, sekarang bentangkan tanganmu. Long suffering. Ya. Bukan long joy. Bukan, tapi long suffering. Gila, mana gua tahan? Jangan bilang gila. Dilat. Mana mungkin gua tahan, lama-lama gak tahan. Sabar juga gak tahan. Long suffering. Amin. Itulah sabar. Saudara jangan bilang, nanti sabar, orang sabar subur, terlalu sabar cepat masuk kubur. Saya sering dengar pepatah itu saudara. Seorang sabar subur, terlalu sabar cepat masuk kubur. Itu gak berguna buat kita. Yang lagi gak berguna lagi adalah satu. Terlalu sabar, nanti kita diinjek-injek Pak. Betul gak? Ada banyak pepatah yang gak karuan. Ada lagi yang bilang gini, semut juga kalau diinjek mah menggigit Pak. Saya bilang, semut kalau diinjek mati. Dia lupa semut nggak berdaya kalau diinjek ya mati. Semut walaupun menggigit nggak ada artinya kan. Kecuali kalau semut itu semut beracun apa namanya? Tarantula. Oh itu laba-laba. Yang semut beracun semut merah itu apa? Marabunta. Saudara, semut kalau diinjak juga mati. Jadi sabar, long suffering. Waktu saudara direndahkan, waktu saudara dihina, waktu saudara tidak dianggap, saudara disalahkan. Tuhan tahu. Siapa di sini percaya bahwa satu lembar rambut jatuh tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan? Apalagi orang menghina kita. Apalagi orang abuse kita. Apalagi orang merendahkan kita. Tuhan tahu. Udah habis waktunya Tuhanku. Terusin jangan. Terusin aja ya sedikit ya. Oke. Minta waktu 10 menit. Stretch. Flash. Apa sekarang yang kelima? Memberikan pengampunan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang lain apabila orang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Cepat saja, Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. God threw our sin away to deepest of the sea. Tuhan melemparkan dosa kita yang paling dalam ke dalam lautan. Bahkan Yesaya berkata sejauh timur dari barat Tuhan melemparkan dosa kita. Timur dan barat tidak akan pernah ketemu. Saudara, satu tip yang saya berikan buat kita. Sering saya dengar pengampunan enak saja diampuni. Dia nyakiti gua, dia nyeleweng, dia ciak duit gua. Masa gua mesti ngampuni? Sekarang gak bisa ngampuni. Nah ini statement ini ada di dunia sana. Tetapi mari saya memberikan satu opsi buat saudara. Ada statement yang dari Tuhan. Memberikan pengampunan sangat berguna untuk kita yang disakiti. Loh. Memberikan pengampunan sangat berguna bagi kita yang disakiti. Bukan bagi orang yang menyakiti. Jadi makanya statementnya enak aja aku ampuni dia. Dia sudah nyiksa gua, dia sudah begini gua. Saudara, itu bukan statement yang benar. Statement yang benar adalah tidak perlu tunggu orang yang menyakiti kita untuk minta ampun pada kita. Karena pengampunan kita berurusan langsung dengan Tuhan. Waktu saudara berkata, dia yang menyakiti aku, dia yang mengabuse aku, dia yang merendahkan aku, dia yang nipu aku. Masa aku sekarang harus ampuni? Waktu saudara dihina, dianiaya, diabuse oleh orang itu, jumlahnya gak sebanyak dosamu kepada Tuhan. Dengar baik-baik, dosa kita kepada Tuhan tidak terhitung. Nah, waktu kita tidak memberikan pengampunan kepada orang, maka dosa kita akan diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi memberi pengampunan
bukan karena orang itu minta ampun, tetapi memberi pengampunan adalah benefit buat kita untuk membuang kepahitan, membuang luka dari hidup kita. Amin. Next, put on love, kasih. Di atas segalanya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih adalah hal yang paling utama dan yang mengikat dan yang menyempurnakan semua pakaian rohani kita. Karena tanpa kasih, semua yang kita lakukan akan tidak ada artinya. Saudara mengampuni orang tanpa mengasihi tidak ada artinya. Saudara berbuat baik, saudara memberikan kemurahan, saudara memberikan berkat, saudara melakukan yang terbaik, saudara melayani di gereja dengan yang terbaik, saudara memberikan apa yang terbaik, tetapi hanya karena mau show off, hanya karena mau tunjukkan kepada orang aku bisa, saudara dapat pahalanya, orang memuji Anda, tetapi di hadapan Tuhan, saudara tidak dapat apa-apa. Kasihlah yang menentukan. Kasih adalah yang paling utama dan yang mengikat dan yang menyempurnakan. 1 Korintus 13 ayat 3 berkata, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada artinya bagiku. Ini Paulus katakan dalam 1 Korintus 13. Jadi kita melakukan pakaian spiritual rohani, dasarnya adalah kasih. Oke, next, karena waktu. Yang pertama tadi kita hanya harus menerima Tuhan. Yang kedua berhidup dalam anugerah Tuhan. Yang ketiga sekarang submit to the pace of God. Harus kita serahkan hidup kita untuk kepada jalan Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Saudara, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Perhatikan, damai sejahtera Kristus bukan cuma ada, tapi memerintah. Beda enggak? Damai sejahtera Kristus bukan cuma kita punya, tapi damai sejahtera Kristus harus kita izinkan untuk memerintah. Kata memerintah artinya to rule or to sit as empire. Saudara pernah lihat pertandingan bulu tangkis atau pertandingan tenis? Ada wasit yang duduk di atas. Dia yang menentukan kalau pemain itu protes gimana, serve-nya salah atau apanya semua salah, wasit atau umpire can overrule. Jadi izinkan Tuhan overrule our mind, our action, our feeling and everything. Jadikan damai sejahtera Kristus untuk memerintah dalam hidup kita. Yang keempat, dwell in the word. Bagaimana kita bisa menjadikan damai sejahtera Kristus dengan menenggelamkan hidup kita di dalam firman Tuhan. Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara bisa mengucap syukur meskipun kau sedang berduka. Saudara bisa mengucap syukur meskipun engkau sedang dalam keadaan marah. Mana bisa Pak? Bisa. Karena engkau punya Kristus di dalammu. Nah makanya begitu marah, jangan buat dosa. Minggu lalu masih ingat saya ngomong itu? Jangan berbuat dosa pada waktu marah. Dan untuk mencegah jangan marah berkelanjutan, ucapkan syukur, damai sejahtera Allah muncul dalam diri kita. Next, 5. Live in the name of Christ. Hiduplah di dalam nama Kristus. Kolose 3 ayat 17 dan duel sudah sekarang. Ya ini. Live in the name of Christ. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa kita. Amsal 16 ayat 3,
Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. When we pray in the name of Jesus, then we should doing our activity in the name of Jesus. Betul nggak? Enggak ada di situ, jangan lihat situ, lihat saya. Saya membuat statement, when we pray in the name of Jesus, then we should doing our activity also in the name of Jesus. Saya ulang, when we pray in the name of Jesus, waktu kita meminta sesuatu kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dan seharusnya kita pun berbuat sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, engkau tidak mungkin membunuh orang dalam nama Yesus. Saudara, engkau tidak mungkin gaplok orang, tak gampar kamu dalam nama Yesus. Saudara, enggak mungkin maki orang dalam nama Yesus, enggak. Mari kita berdoa dalam nama Yesus. Kita minta pribadi Yesus turun. Mari kita juga lakukan sesuatu dalam nama Yesus. Terakhir, Pengkhotbah berapa? 9 ayat 10. Segala sesuatu yang kamu jumpai dengan tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Amin. Saudara yang melayani, saudara yang menjadi usher, saudara yang main musik, saudara yang menjadi guru sekolah minggu, saudara yang melayani dalam bidang apapun, biarlah engkau melayani dengan kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba boleh berhenti berbicara. Tetapi firman-Mu dan Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti untuk bekerja. Terus mengilhami kami, terus menguasai hidup kami. Kami milik-Mu, kami anak-anak-Mu yang sudah Engkau lahirkan kembali dengan air dan roh. Dan kami punya DNA-Mu. Sekarang Tuhan, bantu kami untuk mengenakan spiritual dress code, yaitu kebaikan, kelemah lembutan, kasih, damai sejahtera, sukacita, dan lain sebagainya. Supaya kami benar-benar boleh menampilkan pribadi Kristus. Bukan cuma di gereja, tapi dimanapun kami berada. Di rumah tangga kami, di tempat bisnis kami, di sekolah kami, di pergaulan kami. Supaya orang boleh melihat pribadi Kristus turun dalam diri kami. Tuhan, persekutukan roti ini dengan tubuh-Mu, anggur minuman dengan darah-Mu. Inilah kekuatan daripadamu yang memampukan kami untuk menampilkan dress code, spiritual dress code. Sehingga perbuatan kami akan menampilkan perbuatan-Mu. Perkataan kami akan menampilkan perkataan Kamu. Sehingga kami menjadi influencer dimanapun Engkau tempatkan kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang marah boleh mengalami kesabaran, yang dalam problem boleh menemukan jalan keluar. Tuhan, yang dalam memerlukan berkat bisnismu, Kau berikan berkat keuangan kepada mereka juga. Karena Engkau mampu melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan.